أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula muliaken para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, khususipun Romo Yai Imam Ma'ruf, yang kami hormati para hadirin hadirat, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan zahiran wa batina, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedanten, keluargi dan orang-orang yang kita cintai senantiasa diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat kita, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita mengkaji kajian tentang ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana keistiqomahan kita, dan insyaallah sebagaimana telah diumumkan kepada panjenengan semuanya, untuk esok hari malam Ahad di tempat dan waktu yang sama, ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, kita akan bersama belajar kepada Al-Ustadz Haji Dr. Andes Athaillah Wijayanto mengkaji kitab Sulamut Taufik, satu kitab yang sangat barakah yang membicarakan tentang akidah dan fikih, yang disusun oleh ulama dari Masileh Hadramaut. Semoga lan mugi-mugi sedanten saged istiqamah menghadiri majelis taklim, semangat thalabul ilmi, dan apapun yang kita pahami, kita pelajari, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah, manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang bid'ah, baik konsep maupun contoh-contohnya menurut 4 madhab, telah kita tuntaskan pekan kemarin. Maka mulai malam hari ini kita akan membahas tentang tradisi-tradisi Islami, dengan satu catatan, konsep atau payung hukumnya memang berbeda. Satu membicarakan bid'ah, satu membicarakan tradisi. Tapi ketika nanti kita masuk ke beberapa contoh-contoh tradisi Islami itu sekaligus akan bisa menjadi contoh bid'ah hasanah. Secara umum catatan ingkang nomor setunggal kados mekaten. Lalu malam hari ini kita akan membicarakan tradisi Islami. Kita awali secara konseptual. Kalau piramida ngoten, piramida terbalik, yang penting dulu, nanti ke bawah kemudian contoh-contohnya secara parsial. Kita membicarakan konsepnya dulu, sebagaimana dulu ketika kita membahas tentang bid'ah hasanah. Bid'ah ini pengertiannya apa, konsepnya bagaimana, dalilnya seperti apa, baru kemudian contoh-contoh. Demikian juga ketika kita membahas tradisi. Mangke kita akan membahas
tradisi itu pengertiannya seperti apa melalui file yang pertama ini, dan seterusnya, serta bagaimana argumentasi para ulama berdasarkan Al-Quran, hadis, lalu demikian pula kaidah usul dan kaidah fikih, serta bagaimana pendapat para ulama lebih lanjut tentang tradisi ini. Sekilas kemudian terkait daftar isi, kami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja Center Jawa Timur lalu kemudian mengumpulkan tradisi-tradisi yang berkembang di Nusantara mulai sebelum kelahiran seseorang, lalu tradisi secara umum yang tidak membicarakan kelahiran sekaligus tidak membicarakan kematian. Lalu yang ketiga, tradisi seputar kematian. Intinya ternyata memang banyak sekali tradisi yang berkembang di tengah masyarakat kita. Niki sampun tampil nggih, tradisi sebelum dan saat kelahiran anak nggih, tampil nggih. Ini nanti membahas tentang ya nopo sih ngapati, mitoni, tingkepan, lalu demikian pula adzan untuk bayi yang baru dilahirkan. Mangke wonten tradisi seputar kematian, misalnya lek niki wonten 18, 1 menangisi orang mati, 2 mengharumkan jenazah dengan membakar dupa, yang ketiga mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil, yang keempat hukum melakukan talqin mayit. Talqin niki wonten kali ada talqin saat sakaratul maut, lalu yang kedua talqin setelah pemakaman jenazah. Saat sakaratul maut berarti ketika orang ini sudah sakit parah, misalnya dia menghadapi kondisi nazak, menghadapi kondisi sakaratul maut, dibimbing di telinga kanannya atau kanan kirinya membaca la ilaha illallah atau cukup Allah kalau memang kondisinya sangat lemah. Dan baik sekali kalau antar suami istri itu sudah saling menasehati, sudah saling berpesan bagaimanapun, karena mereka sudah hidup selama ini bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Sang istri baik berpesan kepada ayahnya, "Yah, bek menawa aku dhisik, ya tolong wong ya apa sampeyan niki garwaku." Lek tirose tiyang Jawa, garwa niki sigarane nyawa. Bek menawa aku dhisik, tolong semoga saat itu ayah yang ada di samping kanan saya dan bimbing saya untuk melafalkan la ilaha illallah. Dijangkepi sae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki tirose sing estri, tirose sing jaler, ya bek menawa aku dhisik, Bu. Wong iki takdiri Gusti Allah. Umur gak melok ngerti, mungkin aku dhisik, semoga ketika itu sampeyan sing nok pinggirku bimbingan aku maca la ilaha illallah. Tirose sing jaler, tirose sing estri saiki ya aja sik seger waras, mugi-mugi panjang umur sedanten fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ilustrasi talqin saat sakaratul maut. Nah, yang B, talqin setelah pemakaman jenazah. Biasanya kali Pak Mudin membimbing itu coro Arab, lek coro Indonesia ngoten kasaranipun secara umum, sederek fulan bin fulan sak menika panjenengan sampun ing alam kubur, inggih menika alam antaraning donya lan akhirat. Mantu niki panjenengan ketamuan tamu kalih, panjenengan gak usah wedi, gak usah kaget, gak usah gemeter, ngono-ngono ya makhluke Gusti Allah. Tirose Pak Mudin, ojo wedi, ojo khawatir, ojo gemeter. Niku cobi sing sedo saged ngomong niku jawab ngetuwek sampean den. Coba sampean nok kene apa ya. Tapi mereka mendengar. Orang yang meninggal dunia itu mendengar, dan kita boleh mengatakan kamu, kalian itu boleh. Jadi berbicara dengan orang yang meninggal dunia itu sesuatu yang disyariatkan. Mboten tahayul, mboten mistis.
berbicara dengan orang meninggal dunia artinya mereka sebagai pihak kedua ini memang sesuatu yang masyru'. Yang pertama misalnya ketika Nabi mensyariatkan kalau orang masuk ke dalam komplek pemakaman, itu kan syariatnya kita membaca assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai orang-orang yang berada di tempat ini. Kalian itu kan berarti orang-orang yang sudah meninggal dunia di tempat itu. Berarti kita akan ngomong, kita mengulukkan salam kepada mereka. Meskipun jangan diharap terus mereka moron jawab salam bareng-bareng ngoten ya, melajeng panjenengan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkat, dicium oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita." Wahai Rasulullah, bau paduka ini harum ketika paduka hidup dan ketika paduka sudah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Anda ini harum ya Rasulullah. Berarti berbicara dengan orang yang meninggal dunia tidak masalah. Ketika putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia, Nabi Muhammad pun juga menangis, lalu beliau mengatakan innal aina la tadma, mata pasti menangis, hati bersedih, wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim, kami semuanya bersedih. Berarti berbicara sekali lagi tidak masalah dengan orang meninggal dunia, termasuk dengan orang yang ketika membaca talqin. Kadang dimasalahkan kok ngomong dengan orang yang meninggal dunia. Terus syariat talqin itu seperti apa? Nanti dijelaskan tradisi seputar kematian poin 4.b. Yang kelima termasuk argumentasi adzan setelah jenazah diletakkan di kuburan. Yang keenam jamuan makan kepada para pentakziah. Ini biasanya juga dikritik. Loh kok bisa orang-orang NU itu, orang-orang Islam di Indonesia itu justru ketika ada orang berduka kok malah ngerepoti, kok malah mereka yang menyediakan makanan. Bukankah syariatnya, kata mereka, bukankah syariatnya kalau ada orang meninggal dunia itu tetangganya yang kemudian membuatkan makanan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib kapundhut. Sayyidina Ja'far meninggal dunia, akhirnya Rasulullah memerintahkan keluarga beliau untuk membuatkan makanan dikirimkan kepada keluarga Ja'far dengan alasan mereka sedang berduka. Nah ini orang Indonesia kok kualik, malah kemudian keluarga yang berduka yang menyediakan makanan. Nah nanti ternyata satu dalil ini tidak bisa kemudian diceramahkan kemana-mana. Tidak bisa tentang riwayat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dijadikan argumentasi larangan bagi orang-orang yang sedang berduka untuk menyediakan makanan. Buktinya apa? Sayyidina Umar ketika dalam kondisi sakit beliau berwasiat, ingkang gampanganipun lek aku engko gak ono, tolong wong-wong sing takziah gaekno panganan, sediakan suguhkan makanan untuk mereka. Seandainya keluarga yang berduka tidak boleh menyediakan makanan untuk orang yang bertakziah, Sayyidina Umar tidak akan berwasiat sedemikian rupa. Makanya ini salah satu dalil, rincinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Intinya akhirnya Sayyid Ali Al-Maliki, bukan Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Makki, beliau kemudian mengatakan i'lam annal jawiyin, ketahuilah bahwa orang-orang Jawa idza mata ahadun minhum, jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Ini beliau sedang menjelaskan, menceritakan tentang tradisi nyelawat, bagaimana orang Jawa itu mempraktekkan nyelawat. Lek bahasa Inggrisnya lalabet ya, lalabet Inggris Timur nega. Itu ternyata yang ngantarkan makanan itu, yang membawa makanan nawa niki uwos, gendis, nawa male, mie,
itu tetangganya, bahkan yang masak biasanya juga para tetangganya. Ini menggabungkan dua riwayat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah untuk terhadap Sayyidina Ja'far, termasuk juga bagaimana wasiatnya Sayyidina Umar. Disatu padukan sedemikian rupa riwayat-riwayat yang ada oleh para kiai-kiai di Nusantara dalam tradisi takziah melalui nyelawat tadi itu. Nanti akan dijelaskan hukum selamatan 7 hari kematian. Mengapa 7 hari? Kok wonten sekawan doso 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari, terus peringatan haul. Yang ke-8 membaca Al-Quran di kuburan, 9 tradisi tahlilan, 10 tahlil fidak tebusan, wonten fidak sugro, wonten fidak kubro. Yang ke-11 qodok sholat untuk orang yang sudah meninggal dunia, 12 qodok puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia, ziarah kubur, menyiram air bunga di atas kuburan, membuat kubah dan meletakkan kain di batu nisan, amalan zikir dan doa untuk orang hidup atau sudah meninggal, hadiah pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia, tradisi mengirim surat Al-Fatihah. Yang Jawa niki didik-didik Al-Fatihah, didik-didik hajat nopo kemawon Al-Fatihah. Terkhusus nanti kalau sudah meninggal dunia kirim Fatihah itu argumentasi dalilnya seperti apa. Ini di slide tentang tradisi seputar kematian. Mangke tinggal pencet kalau memang begini, terus nanti akan menuju ke argumentasi dalil penjelasan para ulama kita. Ini tradisi seputar napa niki wau, seputar kematian sebelum lahir, ketika meninggal dunia, terus tradisi secara umum, mulutan, istighosah dan lain sebagainya dikumpulkan oleh teman-teman tim kita dari Aswaja NU Center, dicari argumentasi dalilnya. Ternyata luar biasa. Yang pertama, kita ini sebenarnya cuma berdiri di atas pundak para raksasa itu. Dari Aswaja Center itu bukan berarti mereka yang menemukan dalil, mboten. Kita ini sudah dicarikan dalil, bahkan amaliyahnya sudah berjalan berabad-abad sedemikian rupa, ternyata secara konseptual sudah sangat matang. Jangan takut dibilang bid'ah, wong tidak semua bid'ah itu dhalalah, ada bid'ah yang hasanah. Terus kemudian kesimpulan kita yang kedua, ternyata wong NU iki temenan, titik-titik ancen seneng selametan ya. Sak derenge lahir selametan, terus tasih urip selametan, mantun sedo napa? Mantun sedo kuwatah selametan. Makanya sampai wonten unen-unen, bapakku NU, ibuku muslimat, kakangku Ansor, mbakku Fatayat, melok NU saya nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Nah itu. Nah, dalil berkat ini kedah dipadosi mangke. Nah niki mangke nggih wonten paling tidak lek bahas tahlilan niki paling tidak nggih wonten gambari berkat wonten nggih. Kula kenalaken niki sekul, terus sebelah napa niki? Mie endok napa niki dan seterusnya. Pun itu jamuan dan berkat itu dalilnya apa? Pun dipadosi panggih. Sedanten intinya kita tinggal membaca, memahami dan mengamalkan. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada alinea pertama tadi, bahwa kita membahas konsepnya dulu, baru nanti contoh-contoh secara parsial akan kita bahas argumentasi dalilnya. Yang pertama, perlu kita memahami pengertian tradisi ini. Ini kalau saya ganti-ganti pun memang berubah nih. Berubah nih. Biasanya tasik halamannya tetap. Al-urfu fil lughah al-ma'rifah wa yutlaqu 'ala syai' al-ma'ruf al-ma'luf alladzi istahsanathul uqul wastatabathul amzijah. Secara bahasa, uruf atau tradisi adalah sesuatu yang telah diketahui, dilakukan dan dinilai baik oleh akal. Secara istilah, wa fi istilahil usuliyin dan seterusnya, waqad arrafahul Ghazali rahimahullahu taala biqaulih
al-adah wal urfu mastaqarra fin nufus min jihatil uqul wa talaqqat huttiba'us salimah bil qabul. Secara istilah Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menjelaskan adat dan uruf adalah sesuatu yang telah terpatri dalam pikiran dari sisi logika dan dapat diterima oleh karakter yang normal. Karakter yang normal menerima. Pokoknya tiang niku mboten jam 1:05 ngeten nggih. Pandome miring ten pundi? Ten kulon kabeh. Pokoknya tiang itu berkarakter normal. Dia itu akan terpatri dalam pikiran dari sisi logika, ini diterima oleh akal. Oleh akal dengan karakter yang normal. Ada pembahasan perbedaan adat dan uruf kita lewati. Lalu kalau kemudian tradisi itu wonten kalih. Wonten tradisi ingkang sae, wonten tradisi ingkang boten sae. Ada urfun sahih, ada urfun batil. Kita mulai dari urfun sahih dulu, tradisi ingkang sae. Dengan catatan kalau wau kita ingat-ingat tradisi yang baik itu yang biasanya contohnya adalah ya contohnya bid'ah hasanah itu. Bagaimana pengertian urfun sahih? Tradisi yang baik. Tradisi baik atau urfun sahih adalah sesuatu yang telah dikenal baik oleh kebanyakan masyarakat berupa ucapan dan perbuatan yang dilegitimasi, direstui oleh syariat. Direstui oleh syariat maksudnya bagaimana? Dalam kurung tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Atau syariat tidak membahasnya, yang sifatnya adalah berubah dan berganti. Kalau pengertian urfun sahih seperti itu, mata arafahu aktsarun nas min qaulin au fi'lin i'tabarahu syar'u au arsalahu mimma sya'nuhu taghayyur wat tabaddul. Disebutkan oleh Sa'ad Al-Utaibi dalam kitab Ususus Siyasah Asy'ariyah. Intinipun tradisi ingkang sae ini perbuatan atau ucapan yang dilegitimasi atau direstui oleh syariat, tidak sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau memang syariat tidak membahasnya. Niki urfun sahih. Lalu bagaimana kebalikannya? Tradisi yang jelek atau urfun fasid, sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat. Dikenal oleh masyarakat, dilakukan oleh suatu komunitas, tapi ternyata bertentangan dengan syariat, maka ini yang disebut sebagai tradisi yang tidak baik. Cara Jawane tradisi ingkang boten sae, bahasa Inggrisnya jube tak sae, ya. Jube tak sae. Ini urfun fasid. Ternyata dalam bidang usul fikih, dalam bidang bagaimana cara mendakwahkan Islam di Nusantara, para ulama, para wali, para kiai sangat bisa memetakan ini. Kalau tradisi itu baik, artinya tidak sampai melanggar syariat, maka akan dibiarkan, bahkan kemudian akan diteruskan. Ini tidak hanya dilakukan oleh para juru dakwah di Nusantara, dimanapun ternyata seperti itu. Yang dulu pernah kita sampaikan, misalnya di masjid kita ini atau di masjid manapun rata-rata, ini pasti ada tradisi yang ternyata bukan murni dari ajaran agama Islam. Kalau kita membicarakan tradisi, pengertian singkatnya secara bahasa, tradisi adalah sejarah yang mempengaruhi. Sekali lagi, tradisi adalah sejarah yang mempengaruhi. Ada sejarah masa lalu mempengaruhi generasi berikutnya, mempengaruhi generasi berikutnya turun temurun. Nah, sejarah yang mempengaruhi ini akan membentuk menjadi sebuah tradisi. Misalnya kaum santri pakai sarung karena dipengaruhi oleh sejarah sebelumnya. Orang Jawa dulu pakai blangkon ya karena dipengaruhi oleh sejarah sebelumnya.
Termasuk misalnya ketika kita tadi membahas tradisi di masjid. Kalau kita membicarakan sarana, prasarana di masjid kita atau di masjid secara umum, paling tidak dulu pernah kita sampaikan ada 3 bagian bangunan yang ini dipengaruhi oleh sejarah non muslim, tidak murni sejarahnya orang Islam. Contoh nomor setunggal mihrab, nomor kali kubah, nomor 3 menara. Ini kalau kita mengkaji sejarahnya, misalkan dalam kitab Al-Khutat karya Al-Makrizi, ternyata ini altar gereja, kata Al-Imam As-Suyuti. Bahkan Imam Suyuti kemudian kadit ujutes nih, tidak setuju kalau masjid itu ada mihrabnya. Beliau mengatakan ini bid'ah pertama yang dilakukan oleh umat Islam, sampai beliau menyusun risalah khusus fittikhadil maharib, bagaimana menghancurkan keraguan tentang orang-orang yang masih menggunakan mihrab-mihrab yang ada di masjid-masjid mereka. Karena menurut beliau, kata Al-Imam As-Suyuti, ini identik dengan altar gereja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan bangun di masjid kalian madzabih kamadzabihin nasara, altar seperti altarnya orang-orang Nasara. Kata Imam Suyuti, apalagi di masjid kita yang dimaksud dengan altar gereja kalau bukan mihrab-mihrab yang ada. Ini padahal madhab Syafi'i, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak mengapa. Ini bid'ah hasanah karena caranya baik, tujuannya baik. Ini tradisi ingkang sae. Caranya baik, tujuannya juga baik. Misalnya pertama sebagai penanda arah kiblat. Lek mlebeten masjid panjenengan ten perjalanan mampir ten masjid, morong masjidnya mek kotak tok gak ono mihrabe. Bingung iki takmire ya apa, iki masjidnya ngadep nang ndi. Yang kedua, hemat tempat. Kalau seandainya mboten enten mihrab, terus imame ten mriki, kanan kirinya nanti boros tempat. Tapi lek imame dilebetaken ten mihrab, akhirnya di sini sudah terbangun shaf yang pertama. Tapi bisa dipastikan di zaman Nabi Muhammad SAW tasik dereng wonten bangunan mihrab yang menggerong seperti ini. Semerap menggerong ya, pokoknya gerong ngatus ngaten. Seperti ruangan ngeten mboten enten. Kalau disebut mihrabun Nabi, maksudnya adalah tempat Nabi ngimami para sahabat. Tempat beliau mengimami para sahabat, itu mihrabun Nabi. Tapi tidak seperti ini bentuknya. Bahkan ini kata Imam Suyuti tradisi Nasrani itu, tradisi Nasrani, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak. Yang kedua, kubah itu. Kubah ini ternyata juga merupakan tradisi yang tidak murni dari ajaran agama Islam. Karena di tempat-tempat ibadah mereka kaum yang mengklaim sebagai penganut agama samawi. Kalau kita menyebut agama samawi, pangapunten Yahudi, Nasrani, Islam. Meskipun kita katakan klaim, itu kita bisa mengkritik. Samawi itu kan identik dengan langit. Sedangkan Yahudi itu dari kata Yehuda, salah satu suku dari 12 suku Bani Israel. Nah, sedangkan Yehuda itu suku, nama suku. Suku ini tinggal di bumi, tidak tinggal di langit. Lu kalian kok masih mengklaim sebagai agama samawi? Wong suku Yehuda yang kalian mengambil kemudian jadi Yahudi itu orang yang tinggal di bumi. Nasrani juga seperti itu. Katanya ini tempat lahirnya Nabi Isa. Yesus menurut mereka dari tempat kelahiran Nasirah atau dikenal juga dengan Nazaret yang dulu di Palestina sekarang dicaplok oleh negara ilegal Israel. Lagi-lagi Nasirah atau Nazaret tempatnya di langit apa di bumi? Di bumi. Ini suatu kota, suatu wilayah yang ada di bumi. Kok masih mengklaim sebagai agama samawi? Tapi itulah intinya kalau disebut agama samawi. Biasanya yang mengaku itu Yahudi, Nasrani dan Islam. Ternyata di tempat-tempat ibadah agama Yahudi, Nasrani dan Islam rata-rata bangunannya memiliki kubah. Memiliki kubah. Paling tidak ada 2 fungsi dari keterangan yang kami baca.
Yang pertama supaya suaranya mengumpul. Kalau ada pengajian terus apa zaman dulu mboten enten mic pengeras suara, itu supaya suara jamaah ini ngumpul, atau yang ngajar itu suaranya ngumpul ke atas terus turun ke bawah, suaranya lebih lantang. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, biasanya di dalam kubah itu digambari motif langit untuk menggambarkan simbol langit bagi orang-orang Yahudi, Nasrani dan Islam. Islam pun kadang terlebetnya nggih wonten gambar langit sebagai klaim agama ini, agama samawi itu. Ternyata sinagognya orang Yahudi ada kubahnya. Gereja, apalagi gerejanya orang Kristen di Jazirah Arabia, wonten kubahnya. Berarti kubah ini bukan murni dari ajaran agama Islam. Kalau kita runut sejarah itu mempengaruhi. Di zaman Nabi Masjid Nabawi mboten enten kubahnya. Apalagi para rawuh ingkang kula mulyakaken, yang ketiga, menara. Menara itu kita kaji di buku yang kemudian kita terbitkan tentang risalah masjid. Ternyata menara itu salah satu pengertian secara bahasanya dari kata manurah, tungku api. Tungku api milik orang-orang Majusi. Di tempat ibadah agama mereka ada manurah, ada menara ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tasik dereng wonten menaranya. Dulu kita sampaikan Sayyidina Bilal, muadzinnya Nabi Muhammad SAW, kalau adzan itu kalau di periode Makkah, Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah, bangunan Ka'bah. Di periode Madinah, Sayyidina Bilal menaiki 3 rumah sotoh, atap rumah 3 sahabat. Yang pertama rumahnya Zaid bin Thabit, yang kedua rumahnya sahabat Abdullah bin Umar, yang ketiga rumahnya Sofiyah binti Umar. Mengapa rumah Zaid bin Thabit, sahabat Zaid ini kadang dinaiki oleh Sayyidina Bilal? Karena rumah sahabat Zaid itu rumah yang paling tinggi yang ada di kota Madinah saat itu. Yang kedua rumahnya sahabat Abdullah bin Umar, kadang dipenei kali Sayyidina Bilal. Ternyata mengapa? Karena rumah sahabat Abdullah bin Umar ini rumah yang menghadap ke arah kiblat dari arah Masjid Nabawi. Adapun rumahnya Sofiyah binti Umar kadang juga dinaiki oleh sahabat Bilal, karena rumah Sofiyah adalah rumah yang paling dekat ke Masjid Nabawi setelah rumah Nabi Muhammad SAW. Dipenei kali Sayyidina Bilal. Dereng wonten menara. Dereng wonten menara yang sekarang memang tempat toa. Zaman dulu muadzinnya naik ke menara. Sayyidina Bilal mboten menek ten menara, menek ten rumahnya Zaid bin Thabit, rumah yang paling tinggi itu. Makanya kalau kepingin kita murni tradisi itu kembali ke ajaran Islam, kembali ke zaman Nabi Muhammad. Nggih monggo mangke lek muadzin lek adzan niku pados ten panjen iki griya sing paling dhuwur ngoten nggih. Terus muadzine penekan ten sotoh mriko. Lek mboten gendenge mara ceblok. Ini sudah tidak murni. Makanya yang murni kemudian syariat Islam itu seperti apa? Ini dikaji panjang kali lebar oleh para ulama. Ada tradisi yang baik, yang cara dan tujuannya tidak bertentangan dengan syariat. Makanya melebar kemudian di Nusantara, wonten masjid Kubah Meru, atau kemudian beduk itu. Kalau beduk kemudian harus dihilangkan dengan alasan ini bukan tradisi murni ajaran agama Islam, ya mari kita objektif. Mihrab dibongkar, kubah dibongkar, menara dibongkar, dan menara yang pertama kali dibongkar terbukti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena ini identik dengan tempat ibadah orang-orang Majusi. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya wonten tradisi ingkang sae, wonten tradisi ingkang boten sae. Kalau kemudian tradisi itu tidak baik, dulu sudah kita sampaikan yang dilakukan oleh para wali, para ulama, para juru dakwah, diteruskan oleh para kiai kita. Yang pertama adalah amputasi, yang kedua yang kedua adalah asimilasi, yang ketiga adalah minimalisasi.
Amputasi itu tradisi tidak baik yang tidak bisa lagi dilakukan kecuali dengan dipotong. Amputasi. Kalau asimilasi, gampanganipun tradisi yang tidak baik dibelokkan menjadi tradisi yang baik. Kalau minimalisasi, diminimalkan. Tradisi tidak baik pasti punya dampak negatif. Nah, dampak negatif ini diminimalkan. Ini metode yang ketiga. Secara singkat, kalau amputasi dipotong, itu kalau di Jawa mungkin animisme, dinamisme. Itu kan memang dipotong oleh para mbah-mbah wali songo, itu nggak bisa lagi. Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW memotong tradisi paganisme, penyembahan terhadap berhala. Makanya dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, termasuk berhala di tiap suku, berhala di depan rumah itu dihancurkan semuanya. Ini namanya amputasi. Meskipun metode dakwah ini kelihatannya ekstrim, radikal, frontal, tapi yang harus kita pahami, Nabi Muhammad baru berhasil melakukan dakwah amputasi, memotong tradisi yang tidak baik sampai ke akar-akarnya, itu baru pada peristiwa Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Berarti Nabi sudah dakwah 13 tahun di Makkah, 8 tahun di Madinah. 13 ditambah 8 sama dengan 21. 21 tahun Nabi Muhammad baru berhasil melakukan amputasi. Niki Nabi Muhammad, nopo male Cak Muhammad, Pak Lek Muhammad ya. Ojo ke susu. Bahasa Inggrisnya don to milk. Don itu ojo, to itu ke milk niku napa? Don to milk, ojo ke susu. Ini amputasi. Kalau asimilasi dibelokkan, tradisi yang tidak baik dibelokkan menjadi tradisi baik. Misalnya tumpeng yang dulu kita sampaikan, tumpeng itu kalau melihat tradisi purbanya itu kan sesembahan. Misalnya ini sesajen. Nah, sedangkan ditangkap oleh para juru dakwah di Nusantara, loh ini baik. Rata-rata tradisi masyarakat Jawa itu yang bermasalah keyakinannya. Adapun substansinya sebenarnya baik, tujuannya baik. Makanya yang diubah itu cuma keyakinannya saja. Dengan cara misalkan wonten istilah tipologi tumpeng, terus lauk pauknya namanya buceng, lalu jumlah lauk pauk yang ada di tumpeng itu jumlahnya pinten? 7, pitu. Makanya tumpeng yang soheh itu yang kalau lauk pauknya pinten? Lauk pauknya pitu. Akhirnya ditafsirkan buceng lek mlebu kudu kenceng, tumpeng lek metu kudu mempeng, pitu pitulungan. Akhirnya digunakan dengan penafsiran baru, dengan keyakinan baru. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan saya dengan cara yang baik, keluarkan saya dengan cara keluar yang baik, dan berikan saya kekuatan bukan untuk mendolimi orang lain, tapi kekuatan untuk membantu dan menolong orang lain. Pitulungan dari kata pitu tadi itu, dengan pendekatan baru. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama dan juga memiliki argumentasi yang kuat. Nabi Muhammad pun juga akikoh itu tradisinya orang jahiliyah, diteruskan oleh Nabi Muhammad, tapi ada yang dibelokkan. Kalau dulu akikoh darahnya itu kemudian dioleskan di jidatnya bayi dengan alasan tolak balak, maka dalam syariat Islam yang dioleskan bukan darah kambing itu, tapi minyak wangi za'faron. Diganti, dibelokkan, minimalisasi dikurangi dampak negatifnya. Barangkali masih ada larung sesajen kepala kerbau. Ini dakwah yang belum selesai, karena dulu yang dilarung bukan kepala kerbau tapi kepala gadis. Daripada kepala gadis ingkang dilarung ten laut, akhirnya mending yang dilarung adalah kepala kerbau. Dan ini tentu dakwah yang belum selesai. Ketika kita mengisi kajian Aswaja ten Banyuwangi, di sana dilaporkan bahwa ten daerah Muncar itu sudah tidak ada larung sesajen, diganti dengan istighothah di pinggir pantai,
berkat dakwah yang dikembangkan oleh PCNU Kabupaten Banyuwangi. Sudah mulai nik sekoni itu kemudian bergeser, termasuk yang ada di Gunung Kawi itu kan bukan orang Islam yang datang ke sana, wong diganti dengan haul, diganti dengan khatmil Quran dan seterusnya. Maka inilah metode dakwah yang dikembangkan. Lebih lanjut kita nanti akan mengkaji bagaimana argumentasi yang lain. Mugi-mugi dalam kesempatan lain kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.